Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, selamat bergabung. Masih menunggu video. Ada kesalahan teknik ini sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi teh. Waalaikumsalam Ustaz Nana. Kalau memang susah, tapi tidak apa-apa, mungkin kita lewati. Baik, mungkin kita bisa lewati saja ya video karena sudah melebihi dari target jam. Harusnya sudah mulai tadi 13.45, tapi sudah hampir jam 2, masih belum juga bisa dimulai. Baik, kita langsung mulai saja kalau begitu. Alfi, saya langsung buka saja. Video bisa nanti mungkin. Kita bisa mencobanya nanti. Baik. Untuk Alfi mungkin bisa bantu saya untuk terima para peserta karena masih banyak peserta yang ingin masuk tapi masih menunggu. Video tidak bisa ya Alfi ya. Siap teh, mohon maaf ini saya nggak bisa share, nggak tahu kenapa. Baik, tidak apa-apa. Oh bisa teh, apakah bisa sekarang? Boleh, silakan Alfi. Baik, saya share sekarang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diaspora bagi semuanya. Selamat bergabung bagi para peserta. Semoga semua dalam sehat dan tetap semangat walaupun masa pandemi. Khususnya masa pandemi ini kita tetap harus semangat. Baik, kembali bersama saya Dini Kusmana Masabio untuk Surat Dunia, Media Perantauan dan juga Diaspora Indonesia. Saya juga ditemani oleh rekan saya Alfi Rizal dari Cannes, Prancis. Assalamualaikum Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Baik, kali ini topik yang akan kami sajikan adalah qalbu dalam Al-Quran dan ilmu kedokteran yang akan dibawakan oleh ayah saya tercinta Profesor Dede Kusmana. Assalamualaikum Bapak. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Sehat? Memang? Alhamdulillah. Semuanya yang hadir insya Allah didoakan sehat walafiat. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sebelum memulai materi, saya akan membacakan biodata beliau. Profesor Dede Kusmana adalah pakar bidang kesehatan jantung kawakan yang memiliki perawatan sersan, yaitu serius sekaligus santai.
Profesor Dede Kusmana adalah guru besar UI dan juga menjadi promotor bagi kandidat S3. Pada tahun 1978, beliau mendirikan Klub Jantung Sehat yang kemudian kini menjadi Yayasan Jantung Indonesia bersama beberapa koleganya. Puluhan karya ilmiah penelitian beliau sudah dipublikasikan dan ratusan karya ilmiah bukan penelitian juga sudah dipublikasikan. Sebelum masa pensiunnya, beliau sangat aktif di berbagai kongres internasional sebagai pembicara utama. Tak heran memang sejak mahasiswa, beliau sudah aktif di himpunan mahasiswa Islam. Beliau malah pernah menjabat sebagai ketuanya. Begitupun di Senat FKUI sebagai salah satu pengurusnya. Beliau yang senang dengan berorganisasi ini memang selalu dipercaya memegang jabatan. Beberapa jabatan dari sekian jabatan yang pernah beliau pegang adalah Sekjen PDID, Ketua Perki, Presiden Asian Federation of Cardiology, dan anggota dari Perhimpunan Kardiologi Amerika dan beberapa negara lainnya. Beliau juga memiliki hobi yaitu menulis. Setiap hari kegiatan beliau tidak pernah luput dari menulis dan membaca. Pada tahun 2011, beliau mendirikan pesantren Tahfiz Quran MD Fathahillah bersama sang istri Hajah Lis Kusmana di Ciamis, Jawa Barat. Beliau dikaruniai 3 anak, Dewiana Andari Kusmana, yang mengikuti jejak sang ayah menjadi dokter, Dini Nurrahmawati Kusmana Masabio, yang dituruti bakat senang menulis dari sang ayah, dan yang terakhir adalah almarhum Muhammad Danu Fathahillah, yang kini namanya diabadikan sebagai nama perguruan dan pesantren yang beliau dirikan. Baik, tadi sekilas biodata dari Profesor Dede Kusmana. Sebelum kita membahas materi, saya ingin memperkenalkan partner yang bergabung dalam webinar ini, yaitu pengajian Prancis, pengguruan MD Fathahillah, Muhammadiyah Prancis, Bu Maisa Sabila, Ar-Raudah, dan Al-Hijrah. Dari sekian partner ini mungkin ada yang ingin memperkenalkan diri sebelumnya. Saya persilahkan, mungkin bisa dimulai dari Rumaisa Sabila. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, senang sekali bisa diajak kerjasama barengan ya dengan Mbak Dini dan juga Profesor Dede. Masya Allah, tadi profilnya sangat membuat kagum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Dede Kusmana, Pembina Pesantren Tahfiz Quran MD Fathahillah, Mbak Dini dan Mbak Alfi sebagai moderator. Yang terhormat saudara-saudari seiman di pengajian Prancis, Muhammadiyah Prancis, Al-Hijrah Lyon, dan saudara-saudara di pesantren Tahfiz Quran Fathahillah. Perkenalkan, saya Ainul Abdullah, mewakili teman-teman dari komunitas Rumaisa Sabila. Rumaisa Sabila singkatan dari Rumah Muslim Indonesia di Eropa, dan Sabila berarti jalan dalam bahasa Arab. Harapannya adalah agar Rumaisa Sabila bisa menjadi jalan kebaikan bagi muslimah Indonesia di Eropa. Rumaisa dibentuk pada tanggal 14 Juni 2018 dan memiliki beberapa kegiatan rutin. Di antaranya adalah tilawah dan kajian One Week One Juz setiap hari Kamis. Kemudian ada Instagram Live yang berbagi ilmu-ilmu untuk para ibu ya di hari Sabtu dan Jumat. Dan juga grup tahsin untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Rumaisa juga memiliki beberapa media sosial yang dapat diikuti oleh saudara-saudara sekalian, seperti YouTube, Instagram, podcast, dan Facebook. Demikian perkenalan dari kami. Semoga ukhuwah ini bisa berlanjut di masa depan dalam bentuk kegiatan-kegiatan bermanfaat lainnya. Terima kasih Mbak Dini. Terima kasih Profesor Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini tadi atas perkenalannya. Saya persilakan juga mungkin ingin ada yang memperkenalkan. Mungkin dari pengajian Al-Hudah dan juga Muhammadiyah, mungkin ini Deni, bila ingin memperkenalkan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ayahanda Profesor Dr. Dede Kusuma, yang terhormat moderator dan komoderator Mbak Dini dan Mbak Alfi, Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di Paris bersama saya perwakilan dari pengajian Ibu-ibu Ar-Raudah dan juga PCIM atau pimpinan istimewa Muhammadiyah di Perancis.
Melalui kolaborasi ini kami mengundang apapun kegiatan dari kami kepada Bapak Ibu untuk ikut serta, baik itu pengajian, baik itu diskusi, baik itu pengumpulan dana sosial dan segala macam. Terima kasih Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Udi Deni atas perkenalannya. Mungkin sekarang bisa perkenalan dari MD Fatahillah sendiri. Kalau memang ada, kalau memang sudah ada. Kalau memang belum ada, mungkin bisa dari Al-Hijrah, dari Lyon. Sepertinya juga belum ada, baik. Karena itu, karena beberapa memang saya akan perkenalkan saja bahwa misalnya Al-Hijrah itu adalah grup pengajian yang ada di Lyon, di kota Lyon, Prancis. Kemudian ada juga grup pengajian Prancis. Grup pengajian Prancis itu adalah grup pengajian yang didirikan oleh, alhamdulillah, saya bersama teman-teman yang beranggotakan muslimah dari Prancis dan juga beberapa negara lainnya. Yang mana setiap hari Rabu pagi kita melakukan tadarus, juga adanya pencerahan dari Ustadz Aib Saifuddin dari pesantren MD Fatahillah. Kemudian grup pengajian Prancis ini berkembang menjadi pengajian untuk anak-anak dan juga dewasa, membaca Iqra hingga mempelajari tajwid. Juga terdapat Qodos, One Day One Seed, kemudian juga ada untuk hafalan Al-Quran, seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja kepada Bapak Dede Kusmana, Profesor Dede Kusmana, untuk langsung menyampaikan materinya mengenai kalbu dalam Al-Quran dan juga dari segi ilmu kedokteran. Silakan Pak, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bihisanin illa yaumidin. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memperkenalkan kami semua ya Allah, bergabung dalam rangka mengagungkan namamu ya Allah, termasuk para generasi muda yang tadi menyampaikan. Oleh karena itu ya Allah, mudahkan usaha mereka. Berikan keberkahan ya Allah ya Rabbi bagi semuanya, termasuk keluarganya, dan insya Allah ya Allah, a'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Jauhkan ya Allah dari COVID-19 dan dari penyakit-penyakit lain. Baik, saya akan coba menyampaikan materi yang berjudul Kalbu dalam Al-Quran dan ilmu kedokteran. Salah satu kenapa dipilih kolbu, antara lain oleh karena kami mendirikan pesantren, sehingga di pesantren itu belajar tahfidz, dan ternyata kalbu menjadi inti dari semuanya. Kalau kita perhatikan yang akan dibahas, ini berarti pembahasan mungkin yang keempat kali. Kita akan membahas mengenai proses kejadian manusia dari abad ke-5 sampai ke-17. Ini halaman bukunya. Kemudian pembentukan organ. Kemudian Al-Quran sendiri mengatakan abad ke-7 bahwa jantung hanya satu. Sebagaimana Allah hanya satu. Lalu kenapa masih ada terjemahan dari kalbu hati? Kemudian ternyata bahwa pada waktu jabang bayi, aktivitas listrik jantung itu kemudian bisa direkam, dan pada waktu itu justru tauhid pertama
sudah disampaikan. Kemudian migrasi, kenapa jantung itu seperti otak, terjadi migrasi. Kemudian hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa di dalam badan ala inal fijasadi mudgoh. Jadi ada mudgoh. Wah, kalau dia baik, soluha baik. Kalau fasada, maka tidak baik. Dan ternyata ada surat di Al-Quran yang menyatakan bahwa tempat kalbu itu di jantung. Demikian antara lain beberapa hal yang akan saya kupas. Nah, kalau perhatikan ini kami di Fakultas Kedokteran dulu, berarti tahun 60-an. Pada waktu itu kami mengikuti saja karena kita kuliah. Dan waktu itu belum ada terjemahan Al-Quran. Karena ini tahun 60-an. Pada waktu itu pelajaran biologi dikatakan bahwa sarjana yang hebat waktu Hippocrates yang dikenal dengan sumpah Hippocrates. Di dokter itu disumpah memakai konsep dari Hippocrates. Dia mengatakan bahwa omno vivum ex oppo. Semua kehidupan itu berasal dari telur. Sehingga ada postulat bagaimana manusia itu seperti ayam atau burung. Kumpulkan telur ayam atau telur burung dierami. Nanti sudah erami, coba dibuka, diketok, keluarlah ayam. Demikian keluar burung. Jadi abad ke-5 abad sebelum Masehi. Kemudian kita lihat, kemudian sarjana yang lain yang kita kenal adalah Aristoteles. Aristoteles itu dengan teorinya mengenai teori geosentris, bahwa dunia itu pusat dari segala benda-benda alam semesta. Mengatakan bahwa manusia itu berasal dari darah menstruasi. Demikian kemudian pada abad ke-17, ini Antonio van Leeuwenhoek yang menemukan mikroskop, sehingga dia bisa melihat bibit laki-laki atau sperma. Tapi mereka mengatakan bahwa manusia itu berasal dari sperma dan di dalam ini ada miniatur manusia. Jadi kalau ayam, ada miniatur ayam. Demikianlah ilmu pengetahuan sampai abad 17. Kita lihat sebentar. Di sini dikatakan, ini di dalam buku oleh sarjana Profesor Keith Moore. Dikatakan bahwa sampai abad ke-17 mereka mengatakan bahwa manusia itu berasal dari ibu-ibu aja. Karena yang lain gak berperan. Gitu. Tetapi ternyata Islam. Sehingga mereka mengatakan bahwa akhirnya para sarjana itu mengikuti apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Kira-kira 1200 tahun. Yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari bibit laki-laki dan perempuan. Nah, sedikit saya mengulang di sini bagaimana teori geosentris. Artinya bumi, dunia, sehingga ini benda-benda angkasa. Jadi bumi inilah yang dikelilingi. Pada waktu itu ada yang menentang, yaitu Galileo. Tidak benar itu. Tapi apa? Karena ini ajaran
gereja waktu itu, sehingga Galileo itu akhirnya kemudian dipenjarakan sampai meninggal. Padahal Al-Quran sendiri sudah mengatakan di abad ke-7, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar. Jadi demikian tuh matahari itu menjadi beda, bukan teori geosentris, tapi heliosentris. Nah, mari kita teruskan sedikit mengenai proses kejadian manusia menurut Al-Quran. Kalau tadi manusia kan berasalnya dari opum. Dan kemudian kita ketahui bahwa nah ini, jadi ilmu kedokteran itu menggambarkan yang modern, bahwa manusia itu berasal dari campuran bertemunya sel laki-laki dengan sel telur, pembuahan, kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk morula, blastula, itu istilah dari kedokteran, dan akhirnya kemudian melekat, menempel, implantasi. Jadi dengan demikian, maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Jadi alaq ini namanya alaq. Jadi yang melekat. Dengan demikian, maka yang lebih hebat lagi di surat At-Tariq, khalaqo min ma'in dafiq. Dia diciptakan dari air mani yang dipancarkan, berarti mengandung sperma. Jadi berarti sekali lagi, kemudian yang paling hebat juga di surat Al-Insan. Di surat Al-Insan ini diketahui bahwa bukanlah pernah datang di surat yang kedua, manusia itu belum disebut manusia. Kenapa belum disebut manusia? Karena waktu itu masih berbentuk bibit laki-laki dan bibit perempuan. Kalau cuma bibit aja, ya bukan manusia. Bukan berarti dengan demikian maka luar biasa Al-Quran malah ilmu kedokteran mengikuti. Nah kemudian kita lihat di surat Al-Mu'min. Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qarari makin summa khalaqna nutfata alaqatan wa khalaqta alaqata mudghatan wa khalaqta mudghata idoman wa kausawna idoma lahma summa ansanahu khalqan akhar wattabarakallahu ahsanul khaliqin. Luar biasa. Jadi manusia itu diciptakan dari saripati, berasal dari tanah. Kita ketahui unsur yang ada di dalam tanah itu banyak sekali. Misalnya di sini ada unsur H, hidrogen, oksigen, menjadi air. Ada kalsium, menjadi tulang. Ada elektrolit, natrium, kalium, klorida. Dan ada besi. Jadi manusia itu harus diberi besi untuk membentuk sel darah merah yang mengandung hemoglobin. Jadi ketahui bahwa saya ingat zaman dahulu masih kecil di kampung, supaya HB-nya naik itu disuruh apa? Makan terasi. Terasi itu kan
dari ikan yang dikumpulkan, dari banyak Hb-nya. Dari gambar ini menunjukkan kepada kita bagaimana hebatnya Al-Quran, sehingga abad ke-7 itu baru dibuktikan oleh ilmu pengetahuan abad ke-18. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Jadi tolong dilihat di surat 23 tadi, apa yang saya sampaikan benar apa tidak? Insya Allah benar. Kita teruskan sekarang. Ya. Nah, kalau tadi sudah disampaikan mengenai kejadian manusia, dan kita lihat sekarang bagaimana secara ilmu kedokteran. Nah, jadi menurut ilmu kedokteran kita lihat ya, tadi sesudah konsepsi maka sel yang bergabung, sel telur dan ovum bergabung maka membelah diri dan macam-macam, sehingga itu bisa kelihatan. Ini maaf tuh ada, kita lihat sini, ini minggu ketiga berarti 21 hari, berarti tanggal 17 atau 18 sebenarnya susunan saraf dan jantung itu mulai dibentuk. Kemudian minggu keempat 4 kali 7 28. Kemudian minggu kelima, minggu ke-6. Nah, kalau minggu ke-6, 6 kali 7, 42. Berarti 42 hari itu sudah jantung sudah lengkap. Malah kemudian mata dan pendengaran. Tuh. Jadi kita lihat bagaimana ini ilmu kedokteran. Jadi kita kalau lihat dari embriologi, kita tahu bahwa pada 4 minggu itu panjangnya 1,5 mm. 6 minggu 2 sampai 5 mm. Jadi kecil sekali, jadi jangan sampai berarti ini baru mingguan. Jangan sampai ada yang berusaha untuk menggugurkan. Karena ini udah jadi manusia ini. Kalau kita lihat di sini, kita dilihat di surat Al-Insan, ya, Al-Insan dikatakan di sini manusia itu kemudian dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Jadi manusia itu diuji dengan perintah dan larangan. Karena itu kami menjadikan dia mendengar dan melihat, sobat. Al-Quran. Sekali lagi. Mendengar kuping, melihat mata. Jadi luar biasa. Apa yang disampaikan Al-Quran benar. Sesuai dengan ilmu kedokteran. Kita teruskan sekarang. Ini sebagai ringkasan, jadi jantung dan susunan saraf itu yang hampir berbarengan. Hari ke-17. Kemudian kita lihat otak, liver, hati, paru-paru, dan jantung itu berdenyut pada hari ke-22. Hari ke-22. Kemudian ibu-ibu orang Indonesia ini hebat.
maka jadi ini jantung, ini rongga dada, sedangkan liver di sini, di rongga perut. Dengan demikian hebat sekali ibu-ibu Indonesia, maka tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Hari di mana ibu mulai memberikan pasokan makanan kepada bayi, jabang bayi. Nanti sekali lagi kita lihat, jadi ini jantung, sudah lengkap, kemudian mata mendengar, melihat, dan kuping mendengar. Sedangkan otak itu minggu ke-9, minggu ke-16, dan seterusnya. Otak itu sampai dengan lahir, sampai umur 25 tahun, itu bisa terus berkembang. Jadi di gambar ini mengatakan hadis Nabi, mudgah. Mudgah itu di sini 6 kali 7, 42. Sehingga Profesor Keith yang mengarang bukunya itu mengatakan bahwa pertama saya sangat kagum akan akurasi pada abad ke-7. Padahal ilmu embriologi belum ada. Jadi ini guru besar di Kanada yang juga ikut membuat buku mengenai embriologi. Jadi sesuai dengan salah satu hadis. Di hadis itu dikatakan dari Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya setiap kamu dibentuk di perut ibumu, maaf, ya, selama 40 hari. Ada juga yang mengatakan pada 42 hari. Jadi ada 2 hadis yang demikian. Kita teruskan sekarang mengenai masalah yang kita sesuai buku, yaitu kalbu. Saya tulisnya kolbu, tidak K, karena K, kalau bacanya K, kalbu itu sama dengan yang bunyi gogog. Oleh karena itu maka saya tulis kolbu supaya tidak salah. Bagaimana Al-Quran di surat Al-Ahzab? Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ajalallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Jadi di dalam Allah tidak membuat 2 buah kalbu di dalam rongganya. Jadi hanya 1. Jadi abad ke-7 luar biasa, Al-Quran sudah mengatakan bahwa jantung itu hanya 1. Kemudian kita lihat, ini gambarannya. Jadi kalau hati itu di perut, lalu kenapa masih ada yang mengatakan ini kalbu sama dengan hati? Padahal lain. Kalbu itu bisa berdebar. Jadi sedangkan hati tidak berdebar. Kita suka berdoa, ya malikal qulub, sabit kolbi ala dinika, sabit kolbi ala to'atika. Jadi yang berdebar adalah kolbu. Dengan demikian, maka insya Allah mulai tidak ada keraguan. Jadi ini hati lebih besar 2 kilo bisa dibikin sambal goreng hati. Ya. 2 kilo warnanya lebih coklat. Jadi demikian insya Allah dengan ini, maka sekarang mudah-mudahan para yang mengikuti acara mengetahui, oh ya, kolbu itu secara organ bukan liver tetapi jantung. Kita teruskan sekarang. Nah, ada suatu hal yang paling baru, yaitu mengenai migrasi, perpindahan
sel puncak saraf. Jadi pada waktu mudga, ini pada waktu mudga, itu maka ada calon sel saraf. Calon sel saraf itu kemudian menyebar ke seluruh tubuh, termasuk ada yang ke kaki, ke lengan, dan ke seluruh tubuh. Dan termasuk yang ke jantung. Jadi ke sini, ke jantung. Dengan demikian, maka sel-sel ini, sel-sel saraf, itu kemudian ada di jantung. Dan ternyata jumlahnya banyak, yaitu sekitar 40.000. Di samping sel-sel saraf, juga ada kabel. Ini kabel listrik yang diistilahkan di dalam ilmu kedokteran, itu namanya, nah ini gambarannya, jadi sel-sel sarafnya gede-gede, dan kekuatannya sel saraf ini 100 kali kekuatan sel saraf yang ada di otak. Kekuatannya. Memang jumlahnya sel saraf di otak lebih banyak, miliar. Nah ini tadi ada kabel. Jadi kabel itu ada gardu listrik di sini, di SA. Ada gardu listrik di AV di sini. Kemudian ada jaringan listrik. Yang listrik ke seluruh sehingga nanti kalau di sini impul diberikan, dikuatkan, ini terus sehingga jantung bisa berdenyut, berkontraksi. Luar biasa bagaimana Allah telah membuatnya demikian hebat. Nah, dari gambaran itu, biasanya kalau saya tanya kepada mahasiswa kedokteran, dokter, sampai tahun 1991, fungsi jantung apa? Membawa darah, yaitu memberikan oksigen ke sel. Saya tanya, apakah jantung bisa berpikir kayak otak? Umumnya tidak menjawab atau bahkan tidak tahu. Karena masalah itu baru diketahui pada tahun 1991. Ada seorang sarjana neurolog, kemudian dia ikut di Cleveland, Ohio. Dia mempelajari juga jantung. Sehingga dia menyimpulkan bahwa di jantung itu ada otak kecil. Yang tadi saya saraf di jantung. Otak kecil inilah kemudian yang membuat sistem saraf di jantung sehingga mempunyai pemerintahan sendiri. Jadi ketahuan, jadi dia bisa berdiri sendiri. Tidak harus diperintah oleh otak. Ada 40.000. Kita lihat sekarang sistem listrik. Yang tadi saya katakan, jadi di sini ada gardu di serambi SA, ada gardu di dekat bilik AV, kemudian kabel. Kabel. Kalau kita perhatikan, pakai suatu imajinasi, kalau imajinasi hurufnya ini Allah. Jadi ini suatu pertanda waktu saya katakan, oh kalau gitu memang kalbu itu insya Allah adanya di jantung. Sampai tahun 91 saya juga belum begitu percaya dengan hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah yang mengatakan, nah ini surat Al-Fussilat, bahwa Al-Quran itu benar, nanti akan dibuktikan. Bukan saja di alam semesta, tetapi pada diri mereka sendiri. Ini di tubuh kita sendiri sekarang. Kalau kita teruskan, nah, aktivitas listrik di janin. Jadi sama aktivitas listriknya ada. Karena di janin kita tahu tadi pada sesudah mudghah 42 hari atau sampai 50 hari udah lengkap. Pada tahun 1906
sudah bisa direkam. Nah, ini Ibu, ini kabel. Halo, Pak, suaranya nggak ada. Halo? Bapak, suaranya nggak kedengeran, Pak. Mikrofonnya di mute. Ya. Halo? Halo, Pak? Suaranya, Pak. Coba lagi, Pak, suaranya. Halo? Halo, Pak? Suaranya hilang, Pak. Assalamualaikum, Bapak. Bapak, suaranya hilang. Tidak kedengeran suaranya. Iya, betul. Mungkin handsetnya baterainya habis. Bapak mungkin bisa ganti pakai earphone yang lain, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengaran sekarang? Ya, kedengaran. Silakan terusin, Pak. Mangga. Ya. Assalamualaikum. Kedengaran? Ya, kedengaran. Bagus, Pak. Ya. Silakan, mangga, Pak. Jadi pada aktivitas listrik janin, itu Al-Arab mengatakan, wa id ahadna rabbuka min baini Adam dohu wirihim duriyatahum washadahum ala anfusihim alastu birobikum. Alastu, Allah menanyakan, bukankah aku ini Tuhanmu? Jawab janin, qalu bala syahidna. Betul, engkau adalah Tuhan kami. Jadi dengan demikian, pada saat cabang bayi itu di perut, sudah berikrar. Jadi tauhid pertama ini ingat, siapapun orangnya di Indonesia, di Amerika, dari Perancis, di Jerman, di Kanada, maka di waktu jabang bayi itu sudah syahadat. Ini ada hadis dari Hufaidah bin Usaid berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, apabila nutfah telah berusia 42. Jadi nutfah ini kemudian menjadi tadi kan nutfah. Kemudian berubah alaqah, mudghah. Nah, waktu mudghah itu 42 hari. Allah mengatur malaikat telah dibuatkan bentuknya, disimpan dengan penglihatan kulitnya. Tadi kita lihat bahwa pendengaran, penglihatan itu sudah disiapkan. Kenapa? Karena nanti akan ditanya. Diberikan jalan, mau jalan lurus apa tidak. Dengan demikian, maka kemudian malaikat bertanya, ya Rob,
laki-laki atau perempuan. Lalu Allah yang menentukan. Dan malaikat menuliskannya. Ya Rob, bagaimana rezekinya? Lalu Allah demikian sehingga pada sesuai surat ini maka sudah tauhid dan kira-kira bagaimana masa depannya. Kita tahu di Iqbal mengatakan ini sudah takdir dituliskan, tetapi dengan doa bisa dirubah. Jadi doa yang akan merubah. Kita teruskan, jadi ada hadis Rasulullah, wa inna fil jasadi mudghah ida soluha wa ida fasadat fasada al jasadu, oh hilang nih, al jasadu fahiya qalb. Jadi di dalam tubuh, oh ini wahia qalb. Jadi sekali lagi, jadi dalam badan manusia itu ada mudghah yang kemudian kalau ini baik, baik. Kalau buruk, buruk. Dengan demikian sekali lagi, jadi kita harus menjaga supaya kalbu kita ini baik. Sebab akan baik seluruhnya. Jadi kalau tidak jaga, maka buruk. Jadi secara ilmu kedokteran, fungsi pertama adalah memompa darah. Fungsi kedua adalah perilaku baik. Kita ambil yang bukan yang buruknya, perilaku baik, kasih sayang, cinta, keimanan, dan ketakwaan. Kenapa di sini kasih sayang, cinta ada di kolbu? Ternyata di kolbu itu ada hormon yang sama dengan hormon pada uterus rahim yang merupakan oksitosin. Jadi ada oksitosin yang dikeluarkan dari jantung. Nah, kemudian sarjana dahulu kita mengetahui bahwa dulu itu sebelum sarjana Islam, dulu tidak diketahui darah itu ke paru-parunya lewat mana. Dulu nggak ada itu. Kemudian sarjana Islam, di sini Ibnu Nafs mengatakan ada pembuluh. Jadi pembuluh inilah yang disampaikan oleh Ibnu Nafs. Dari gambar ini salah satu yang paling mudah diingat adalah jantung itu memompa kalau 70 kali per menit, 3 gelas, ya. Kemudian kalau 1 menit itu 60, 1 jam 60, kemudian 24 jam. Jadi 1 hari itu ingat kalau ada tangki air, tangki bensin, itu Masya Allah, itulah jantung kita. Tidak pernah berhenti meskipun yang punyanya nggak pernah ingat. Baik, kemudian kita lanjutkan lagi. Kenapa jantung itu bisa merdeka berdenyut sendiri? Ini gambaran pada waktu kami mahasiswa tingkat 2, itu kita cari jantung kucing, sekarang tidak ada lagi karena pakai simulasi. Kemudian jantung kucing ini diambil, taruh di piring gelas, disambungkan, dikasih cairan, maka dia berdenyut terus selama sehingga kita bisa melihat bagaimana kerja jantung. Dikasih obat ini, kasih obat itu, dengan demikian maka kita bisa mencari ilmu. Jadi dengan demikian jantung itu tidak diperintah oleh otak, ini kan dilepas. Jadi jantung independen. Jadi jantung itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Listrik jantung itu bisa ditangkap jaraknya 1,5 meter dari badan. Apa yang dari hasil ini? Ya.
Nah, salah satu yang saya katakan tadi bahwa Al-Mujadalah 5822 itu katakan bahwa Allah menanamkan keimanan dan dalam kalbu. Jadi sekali lagi keimanan itu dalam kalbu. Nih, ulaika kataba fi qulubihim mul imani biruh min. Jadi bukan di otak, bukan di tempat lain, tetapi keimanan itu di kalbu. Nah, ini yang selanjutnya kita melihat bagaimana jantung itu bisa berpikir, karena kita tahu tadi mempunyai sel-sel saraf sebagai otot, sebagai otak maksud. Jadi ini ada seorang gadis itu terpaksa mendapat donor jantung, kemudian sudah dipasang donor jantungnya, jantung dari donor itu, tiba-tiba dia berubah kelakuannya. Dia sangat ingin minum bir. Kalau perlu saya berusaha sekuat tenaga. Yang dipasang apakah otak? Bukan. Yang dipasang adalah jantung. Sehingga jantung itu akan mempengaruhi sifat. Apalagi bagi orang yang diganti jantungnya dengan mesin. Apa yang terjadi? Kalau orang diganti jantung mesin, maka rasa kasih sayang, percaya kepada Tuhan menjadi tidak ada. Karena ini jantungnya mesin. Beda dengan jantung yang asli. Jadi dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan bahwa di tubuh manusia itu ada dua otak. Otak yang sekarang kita ketahui, yang kadang-kadang digoreng atau digoreng otak, yaitu otak kepala. Satu lagi otak yang ada di jantung yang kecil, yang sampai hari ini masih dalam bentuk kecil. Lalu Al-Quran menunjukkan tempat berdusta itu di mana. Ternyata di surat Al-Alaq, Iqra, di surat ayat pertama, di surat 16, nasihatin kadibatin hoti'ah, yaitu ubun-ubun yang mendustakan dan durhaka. Nah, kalau dusta, durhaka. Karena mereka mengatakan ini ubun-ubun, ini otak manusia, ini bagian depannya, ubun-ubun. Di ubun itu ada pusat lidah, pusat bicara, pusat melihat, gini-gini. Jadi yang berbohong tuh di sini. Kenapa? Ini mereka berkata dengan lidahnya, tidak dengan kalbunya. Jadi kita mengetahui bahwa kebenaran itu adanya di kalbu. Kalau kita dengan demikian, maka ada dua hal di dalam Al-Quran yang kita punyai. Tidak ada dipunyai oleh, agama-agama yang lain. Yaitu satu, ada surat garansi atau surat keputusan dari Allah. Yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa a'mantu alaikum nikmati warudiku lakum mul'in islama dina. Jadi, dan ini pada waktu Haji Wada, silakan yang bawa Al-Quran di surat Al-Maidah, di sini ada, bisa dibuktikan. Yang kedua ya surat tadi, yang 5822, yaitu di surat Al-Mujadalah. Al-Mujadalah sekali lagi bahwa keimanan itu ditanamkan
Allah di kolbu. Dengan demikian maka kitalah ya bersahadat, karena kita yakin akan Islam kita, akan keimanan kita, ada tauhid kita, maka kita bersahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kapan kita melakukan ini? Kita melakukan baca syahadat, sebenarnya mengulangi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Isra Mi'raj. Pada waktu Isra Mi'raj maka berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Pada waktu itu Jibril tidak masuk. Kemudian Rasulullah dengan ta'jim berkata, At-tahiyatu mubarakatu wassalawatu wa thayyibatu lillah. Keselamatan, keberkahan, salawat, dan kebaikan hanya bagi Allah. Jadi Rasulullah itu dengan tawadu memuji Allah. Kemudian Allah menjawab, Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salawat kepadamu ya Rasulullah. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepada wahai Nabi, berrahmat dan barokah. Jadi pujian Allah itu kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah luar biasa. Tidak mengatakan, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tidak. Rasul mengatakan, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Artinya mendoakan bahwa salam itu untuk semua, untuk saudara saya yang muslim, apa muslim yang di Indonesia, di Perancis, di Kanada, di Jerman, di seluruh dunia. Jadi kalau kita sholat, kemudian kita saat duduk di antara 2 rakaat, kalau 4 rakaat, kan di situ ada duduk untuk baca tasyahud. Pada waktu itulah maka kita harus baca yang benar-benar. Dan tidak boleh buru-buru. Nah, kemudian malaikat Jibril kan tidak masuk. Tapi melihat bagaimana Rasulullah itu luar biasa, maka mereka bersahadat. Jadi, dengan demikian, bahwa setiap kali sholat, kita itu mengulangi. Dengan demikian bahwa syahadat adalah tauhid, menyatakan keimanan. Lalu, jadi pada waktu sholat, kalau kita tanya, ini dengan demikian maka apa yang dilakukan supaya kita menuju kalbu salim, kalbu yang bersih? Tadi kita lihat bahwa pertama harus tauhid. Dan bertauhid itu antara lain mendirikan sholat. Kalau tidak sholat, berarti tidak tauhid. Bukan orang Islam. Yang kedua, tabligh. Menyampaikan kebenaran firman Allah dan sunnah. Sebagaimana anggota dari webinar ini di tempat masing-masing juga berusaha untuk tabligh. Dan kemudian tasbih, memuji Allah, berzikir dalam keadaan apapun. Dan ini tidak terbatas. Di mana aja ada. Kemudian taat. Taat atas perintah Allah. Dan kemudian tawakal. Karena bagaimanapun juga keputusan akhir akan ditentukan oleh Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu ada makin. Dan selanjutnya, salah satu yang kudamen tadi adalah sholat. Kita lihat. Nah, bagaimana sebenarnya sholat? Pada waktu sholat itu harus membaca. Membaca. Kenapa harus membaca?
Karena membaca itu dimulai dengan takbir kita sholat. Allahu Akbar, doa iftitah, Al-Fatihah. Pada waktu itu kita mengeluarkan bunyi. Bunyi yang dibuat oleh pita suara di sini. Jadi ini bunyi, gambar bunyi, jadi bunyi merambat. Kita ketahui bahwa pita suara itu lebih dekat ke jantung, karena jantung di sini. Sedangkan kalau kita keluarkan atau bicara Allahu Akbarnya, maka dia muter dulu ke kuping, masukkan dari sini ada kuping, kemudian diteruskan ke otak untuk direkam. Oleh karena itu, seperti ini, Allahu Akbar, maka keluarlah gelombang suara. Jadi kalau kita tidak bersuara, tidak ada gelombang itu. Oleh karena itu, Imam yang 4, Mahajam 4 itu mengatakan menggerakkan lidah saat membaca bacaan sah adalah wajib. Tidak cukup hanya dibaca di hati. Sebenarnya di hati tanpa dilaparkan. Jadi ini merupakan sunnah yang sahih bahwa sekali lagi kita sama-sama untuk melakukan membetulkan sholat. Jadi biarpun sholatnya sendirian, minimal harus terdengar sendiri bacaannya. Karena kalau terdengar itu ada gelombang yang dari yang kita buat dari pita suara, dan kemudian nanti ke jantung direkam di sini. Ada bukti, maka jantungnya juga akan menjadi dipengaruhi menjadi lebih baik. Karena kata bilang Allahu Akbar, oh dia harus tunduk Allah yang hebat. Amin. Ya Allah kabulkan. Dan kemudian apa yang kita sampaikan itu direkam oleh otak. Oh, otak mengatakan, oh iya ya, Allahu Akbar, amin. Begitu. Ini jangan lupa, maka kita selanjutnya. Jadi ini gambaran bagaimana cara sholat Rasulullah. Menunduk. Melihat kemana? Yaitu menunduk ke ujung sajadah. Jadi kita tahu karena di situ ada simpul jantung tadi sini. Dengan demikian dikatakan nih kalau Rasul masuk Ka'bah itu sama. Pandangannya tidak melihat sujudnya mengarah ke tempat sujud. Jadi kita dengan demikian harus pada waktu sholat itu artinya kita menghadap Allah. Oleh itu jangan buru-buru. Tumanina. Harusnya senang. Karena kita lagi konsultasi. Jangan buru-buru sholatnya. Ya. Apa yang disampaikan? Maka kita lihat bagaimana hadis Rasulullah yang disampaikan oleh Ahmad Tabrani Ibu Hibban. Barang siapa yang menjaga sholat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan hari kiamat dia akan bersama Qarun, Fir'aun, dan lain-lainnya. Jadi insya Allah semuanya ikut web hari ini, insya Allah tidak akan meninggalkan salat. Rubi jidni ilman kepada Allah. Kemudian sholat adalah pesan terakhir dari Rasulullah. Usikum bisalati wa ma malakat aimanukum. Pelihara sholat dan peliharalah, tolonglah orang-orang yang lemah di antara. Dengan demikian, maka bagaimana dalam keadaan COVID-19 ini salah satu contoh komunikasi antara jantung dan otak. Jadi gambar isi ada dua orang, A dan B. Kemudian tidak ada kontak, kita bisa lihat rekaman otak itu kecil. Kalau jantung gede, memang lebih kuat. Kemudian mereka saling kontak, berpegangan. Apa yang terjadi? Maka dipengaruhi otak itu oleh jantung sehingga akan timbul gelombang yang besar. Apa ini?
Ya. Jadi di kita ketenangan dalam kalbu itu karena pada waktu kita sholat. Kemudian sholat berjamaah itu kita harus kontak masing-masing. Kenapa? Akan dipengaruhi otak kita bareng-bareng. Kalau amin, amin. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan di seluruh dunia begitu. Coba apa di Jepang bilangnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Perancis bilangnya Allahu Akbar. Amin, amin. Dengan demikian selama 24 jam akan bergilir takbir, doa ke angkasa. Sehingga di seluruh dunia ini maka akan bergema takbir ke angkasa menuju Sidratul Muntaha. Bagaimana dengan COVID-19? Kita tahu bahwa tadi jantung itu kuat. Bisa jaraknya 1,5 meter. Jadi meskipun itu tetap aja akan mempengaruhi sehingga kekuatan keimanan kita akan bertambah. Lalu kita bagaimana cara membina keluarga kalbu salim? Tadi sudah dikatakan pada waktu dalam kandungan udah tauhid. Qalu bala syahidna. Jadi di sini udah tauhid. Lalu lahir ke dunia. Lahir ke dunia diajanin. Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jadi sesudah tauhid di perut, di jabang bayi, lahir, dikuatkan. Dan kemudian pada ngaji, saya dengar tadi bahwa di Perancis dan di tempat lain ada pengajian. Sehingga akan menunjukkan bahwa tauhidnya itu akan ditambah. Dari gambaran ini kita ketahui bahwa untuk anak kecil kalau harus tunjukkan kasih sayang dengan sentuhan, pegangan, demikian dia merasakan kontaknya. Ya, kontaknya, perasaan kasih sayang itu akan lebih kuat. Tetapi ini bukan untuk orang luar. Apalagi sekarang dalam keadaan COVID. Dan kalau bisa ini nih, free gadget. Ya. Di Indonesia itu luar biasa. Nah, sehingga sampai dewasa, maka tauhid kita akan semakin mantap. Maka qalbu salim tadi, salah satu adalah sholat. Sekali lagi, sholat. Dan kita sholatnya sudah kita bahas. Dan sekarang hanya akan dibahas satu aja. Tambahannya mengenai puasa. Islam mempunyai konsep puasa Ramadan, puasa sunnah, macam-macam. Kenapa? Efeknya. Nah, di Asyura kita datang menjadi kalbu suci. Kemudian puasa itu baru dibuktikan abad keberapa? Abad ke-20. Yaitu ada proses autofagi yang disampaikan oleh sarjana Jepang, Yoshiro Usami. Yang dia mengatakan bahwa barang siapa yang mengurangi makan, maka sel-sel, ini gambarannya. Jadi kalau kita kelaparan, artinya minimal puasa itu kan lapar juga ya, 12 jam. Pada waktu itu maka sel-sel yang kadaluarsa, sel yang udah mau mati, dimakan. Sehingga badan kita menjadi bersih dari sel-sel yang sudah kadaluarsa. Begitu buka, maka dikeluarkan hormon pertumbuhan, maka sekarang dibentuk sel baru yang lebih sehat. Artinya dengan demikian, maka konsep Islam luar biasa, keimanan, dan kemudian membersihkan badan, tubuh, dan supaya tetap muda, karena dibentuk sel-sel baru,
adalah dengan puasa Ramadan diteruskan ke puasa sunnah. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, maka mudah-mudahan berada manfaat dan mungkin kalau ada waktu untuk tanya jawab, mangga. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bapak sayang tadi atas materi yang dibawakan. Luar biasa ya, jantung itu berarti kalbu ya, kalbu yang salim. Kunci utamanya tadi seperti yang Bapak sampaikan adalah sholat ya Pak ya, untuk mendapatkan kalbu yang bersih. Puasa, zakat, sedekah, dan sebagainya. Baik, saya langsung saja ke sesi tanya jawab. Untuk juga mempercepat waktu, langsung saja yang tadi angkat tangan, karena moderator saya sedang ada masalah tadi. Baik, tadi yang saya lihat yang pertama kali angkat tangan itu kalau nggak salah, Saudara Juju Juwariah, betul atau tadi angkat tangan untuk bertanya atau bagaimana ya? Bisa dibuka mic-nya, Saudara Juju Juwariah. Apakah tadi mengangkat tangan untuk bertanya? Kalau belum ada langsung yang kedua tadi saya lihat yang angkat tangan adalah Wisnu Uriawan dari Grup Pengajian Al-Hijrah Liyong. Silahkan, Mangga. Mohon izin bertanya, Prof. Perkenalkan, saya Wisnu Uriawan, mungkin termasuk Grup Pengajian Al-Hijrah dari Kota Liyong. Izin bertanya, tadi sangat menarik pemaparan Prof. Alhamdulillah kita ada banyak pencerahan hari ini. Yang ingin saya tanyakan adalah ini terkait dengan surat At-Tin ayat 4. Itu kan berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi sementara kadang-kadang kita ngeklaim kok manusia ngakunya nggak sempurna ya Prof, gitu ya. Jadi kadang-kadang ini yang agak sedikit kontraproduktif, padahal tadi penciptaannya pun luar biasa gitu kan, dengan seperti itu. Tapi kita kadang ngeklaim kok manusia nggak ada yang sempurna, katanya seperti itu Prof. Mohon penjelasan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi perasaan manusia itu dipengaruhi oleh berbagai lingkungan dan lain-lain. Ya, sedangkan Al-Quran, Allah mengatakan yang manusia itu dibuat yang paling baik. Ya, sedangkan misalnya untung kita tidak dijadikan seperti kambing. Kalau kambingnya dipotong atau dijadikan jadi pisang dimakan. Tetapi manusia, sejelek-jeleknya manusia, nggak ada itu sama dengan misalnya, maaf, kera yang hebat, yang ganteng. Tidak. Jadi sebenarnya kalau kita lihat berarti kita harus merasa. Bagaimanapun juga seorang manusia, kemudian misalnya ada cacat, ada kekurangan, ya kita harus yakin bahwa ini tuh paling baik. Itu intinya. Fi ahsani taqwim. Tapi ada surat terusannya. Summa rodadnahu asfala sapili. Ya, udah diberitahu kamu itu paling baik. Tapi kalau tidak baik, malah kamu itu sama dengan aspal, paling rendah. Nah itu gambaran, jadi manusia itu usahakan berusaha menjadi ahsan takwim. Karena di dalam surat tadi maka dikatakan bahwa Allah itu menciptakan sebaik-baik. Manusia itu sebaik-baik ciptaan. Itu barangkali jawaban yang bisa saya sampaikan. Jadi kita pede gitu. Baik, Prof. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya pertanyaan tadi dari Bunda Rintah dari Umayyah Kabila. Mangga tadi. Iya. Jazakallah khair teh. Insyaallah jazakallah khairan katsir Prof. Amin. Profesor Dede atas ilmunya luar biasa. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan tadi ternyata ada
perbedaan makna ya antara hati dengan apa namanya? Kalau hati itu dalam ininya liver kan ya. Di Indonesia sering salah arti hati itu berbeda, ternyata di sini adalah jantung gitu ya. Nah, saya teringat mungkin Prof dengan peristiwa Rasulullah SAW ketika waktu kecil ya dibelah dadanya dan dikeluarkan satu apa namanya yang hitam gitu ya oleh malaikat, yang kemudian itu mungkin menjadi sesuatu bahwa menjadi apa ya mukjizat yang luar biasa bagi Rasulullah, dan Rasulullah terbebas dari dosa gitu, menjadi maksum. Nah, kalau di manusia ini sendiri seperti apa, Prof? Apakah ada hal yang tadi terjadi kepada Rasulullah kemudian dalam dada manusia itu ada gitu ya, dalam jantung itu, sehingga manusia itu tidak bisa istilahnya apa ya, sifat buruknya itu akan tetap ada gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini terkait dengan ini, Prof. Pernah mendengar ada cangkok jantung dari binatang. Apakah memang faktanya ada? Dan jika memang ada, apakah sifat dari nanti manusia yang mendapatkan cangkok jantung dari binatang ini ada pengaruh terhadap sifatnya? Seperti halnya tadi Profesor sampaikan mengenai seorang gadis yang pernah menerima donor jantung kemudian berubah sifatnya gitu. Nah ini kemudian seperti apa? Bagaimana kemudian manusia tersebut nanti bisa, istilahnya jika itu terjadi, bisa sesuai dengan akalnya gitu, artinya bisa lurus, tidak ya seperti apa ya, apakah ada pengaruh ya terhadap sifat manusia tersebut. Kemudian yang ketiga, ini Teh nggak apa-apa ya, 3 pertanyaan. Yang ketiga ini kalau sering saya mendengar biasanya untuk nutrisi otak itu kan ada misalnya dari makanan yang mengandung zat yang nanti akan memberikan pengaruh yang terbaik untuk otak. Nah, kalau jantung sendiri ini ada nggak, Prof? Soalnya kalau misalnya bayi, katanya dulu ya pernah, kalau bayi itu biarkan aja bayi itu nangisnya kenceng biar jantungnya kuat gitu, atau misalnya dengan senam jantung sehat dan lain sebagainya. Nah, ini seperti apa, Prof? Mungkin itu aja Teh pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Waalaikumsalam. Jadi kalau orang itu diganti jantung, tadi nomor 1 itu ya. Kan ada 3 pertanyaannya. Nah, yang saya dengar pertama itu kalau diganti jantung, kita ketahui bahwa nomor 1 yang pertama Nabi Muhammad ya, Pak. Rasulullah itu dibukanya bukan perut kan, dada. Dan sekarang saya sering kepada pasien begini, kalau ada pasien itu mau dioperasi, saya katakan, Anda itu mengikut Rasulullah. Dia tanya kenapa? Ya Rasulullah juga dibuka dadanya, jantungnya dibersihkan. Jadi dengan demikian maka kalau sekarang itu operasi jantung udah biasa. Dan sekarang yang dikeluarkan itu dari pembuluh darah yang misalnya tersumbat atau ada otot yang tidak baik di jantungnya, nah itu dikeluarkan. Sehingga pompa jantungnya baik. Ada suatu dari Ibnu Qayyim, Abi Qayyim al-Jauziyah. Ada penyakit kolbu. Penyakit kolbu yang bentuknya anatomis kedokteran itu tidak ada berhubungan dengan masalah keimanan. Gitu. Ini barangkali harus kita pelajari. Ya dengan demikian maka orang itu berani untuk dioperasi. Jadi dibersihkan, ya mudah-mudahan ini iktibar bahwa Rasulullah juga dioperasi. Nah pertanyaan yang kedua tadi, kalau diganti dengan jantung binatang. Yang ada itu biasanya pembedahan pada klep. Klep jantung. Jantung itu ada klep, kayak pompa itu ada klepnya. Nah klepnya rusak, itu dulu bisa diganti pakai bovin. Bovin itu babi. Gitu. Ya, tapi itu kan hanya katupnya, klepnya. Tidak diganti seluruh jantung. Berarti tidak akan berubah. Tapi sekarang sudah bisa dibuat pakai teflon. Teflon itu suatu bahan
polimer, artinya seperti plastik, sehingga bisa dibuat. Dan artinya tidak lagi pakai katup dari babi. Kemudian yang ketiga, apa ya tadi? Kalau misalkan diganti jantungnya, misalkan diganti jantung. Udah tadi. Oh, ini makanan. Oh iya, makanan nutrisi untuk jantung. Oh iya. Jadi makanan jantung itu adalah halalan toyiban. Jadi jantung itu artinya makanan yang halalan toyiban. Ya saya sering kepada pasien yang berobat jantung. Dia tanya, Prof, makanan apa? Makanan surga. Loh, makanan surga. Memang Anda mau ke surga apa enggak? Mau. Ya latihan dulu. Jadi kalau kita lihat makanan surga, jadi Al-Quran itu satu ikan. Jadi makanlah daging segar yang di lautan, ikan. Kemudian pisang. Pisang itu ada di surat Al-Waqiah. Ya. Jadi intinya memang mengurangi lemak. Jadi kalau protein bisa dari telur, mau makan telur segerobak boleh. Tapi yang putihnya saja. Jadi yang kuningnya dikurangi. Dan kemudian banyak buah-buahan dan sayuran. Jadi kalau kita lihat di surat Ar-Rahman juga dikatakan maka Allah menciptakan di surga itu ada buah-buahan. Wanahlu waruman. Ya itu antara lain. Jadi demikian saya kira kalau minum susu, tapi kalau yang masih muda-muda sih ya nggak apa-apa. Boleh, tapi yang dijaga itu berat badan. Tinggi badan, berat badan, ikuti Rasulullah. Rasulullah itu tidak kurus, tidak gemuk. Nah, jadi kalau kurus sekali, Anda juga belum mengikuti Rasulullah. Kalau gemuk, juga tidak mengikuti Rasulullah. Nah, itu barangkali. Mudah-mudahan cukup jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Karinta? Sudah cukup, jazakillah khair Teh. Cukup, baik. Penasaran sedikit nih Pak. Jadi kalau misalkan diganti dengan binatang, tapi sekarang udah nggak ada lagi kan ya Pak, diganti dengan binatang ya, kalau operasi. Iya. Halo? Halo? Hilang, Dek? Ya, jadi sekarang jadi cangkok jantung itu harus menunggu dari manusia. Jadi bukan dari binatang ya? Bukan. Jadi sebab itu harus menunggu lama. Dan itu antri. Jadi kalau belum ada biasanya diganti pakai jantung mesin. Kayak tadi. Itu jantung sementara. Baik. Mohon Pak. Baik, yang ketiga tadi yang ingin bertanya adalah Saudara Irwan Kresnamurti. Assalamualaikum Saudara Irwan Kresnamurti. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik mengenai ini Prof dari sisi kolbu ya Prof. Iya. Sepertinya kolbu itu kan masuknya ke dalam jantung. Yang ingin saya tanyakan Prof, apakah ruh itu ditiupkan ke dalam jantung itu bersamaan dengan proses pembentukannya jantung Prof? Karena saya tadi melihat ada beberapa pertama dikatakan di 42 malam. Kemudian ada lagi perkembangan jantungnya, kalau saya tidak salah baca, di 25 hari.
Kemudian ada hadis yang mengatakan bahwa ruh itu ditiup 120 hari. Gitu. Ini kenapa saya tanyakan, karena terkait dengan pekerjaan saya juga, Prof. Saya kebetulan ginekolog, Prof, obgyn. Karena banyak menjadi perdebatan juga di sini. Itu mohon penjelasannya. Terus yang kedua, kalau diperbolehkan, menambahkan untuk masalah yang tadi ditanyakan Bunda Rinta tadi, karena kebetulan saya juga konselor menyusui. Mungkin kalau makanannya adalah tadi sudah seperti yang Prof katakan. Cuman ada satu hal lagi yang memang udah banyak sekali penelitiannya adalah skin to skin, Prof. Jadi hal ini yang jarang dilakukan oleh para orang tua. Kalau para ibu mungkin dia melakukan skin to skin pada saat menyusui, tapi itu pun kadang-kadang ibunya tetap memakai baju, bayinya tetap memakai baju. Sementara yang sangat-sangat jarang adalah skin to skin yang dilakukan oleh para ayah. Tuh. Karena skin to skin itu sudah jelas manfaatnya dua, Prof. Betul yang Prof katakan adalah jantung. Yang kedua dari sistem neurologinya, Prof. Jadi dikatakan bayi-bayi itu begitu dia lahir, itu tingkat stresnya tinggi. Sangat-sangat tinggi. Nah, dengan skin to skin kontak ini, bayi tingkat stresnya jauh turun. Gitu. Nah, padahal kebiasaan orang Indonesia kan kalau bayi itu nangis, udahlah jangan digendong, ntar bau tangan. Wah, itu salah besar itu, Prof. Kalau menurut saya, Prof. Itu udah mitos yang harus kita tinggalkan, Prof. Itu tambahan saya aja kalau boleh diizinkan. Yang pertanyaan saya tadi itu tadi, Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang terakhir itu sebenarnya kita bisa melihat bagaimana pada waktu Rasulullah menerima surat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pada waktu itu Jibril gitu. Kemudian Rasulullah bilang, ana bi iqra, saya nggak bisa gitu. Kemudian dipeluk sama Jibril. Ya kan, touch. Iya. Sampai 3 kali, kemudian bilang Jibrilnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Walaqal insana min 'alaq. Nah, jadi dengan demikian bahwa memang saya katakan tadi, ternyata ada proses touch. Itu penting, kasih sayang. Jangan sampai ada orang tua mengatakan, biarin aja tadi nangis. Ada waktunya memang. Atau supaya dia mandiri. Coba disuruh supaya mandiri. Anak kecil bayi. Jadi ini betul. Nah, kemudian pertanyaannya tadi memang kita lihat ada berbagai hadis. Ada hadis yang 42 hari. Tapi kebanyakan hadis itu 40, 120 hari. Tapi kalau kita lihat secara embriologi, memang tidak demikian. Nah ini barangkali memang saya senang dengan saudara Irwan, itu barangkali saya di dalam buku saya mengatakan, mumpung masih saya ada umur, mari kita bergabung untuk membuka suatu buku mengenai bagaimana bukan kalbu aja yang di dalam Al-Quran, tetapi juga mengenai obgyn, janin, mengenai neurolog, mengenai paru-paru dan lain-lain. Nah, kalau ini ada, saya sudah mengatakan, misalnya MUI itu dulu saya pernah menjadi anggota MUI. Pada waktu zaman Pak Amidan, saya bilang, supaya kita ini MUI itu kuat, maka Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan oleh seorang. Misalnya pertanian, masa yang menerjemahkan kedokteran kan nggak cocok. Nah ini barangkali mudah-mudahan ini surat dunia nanti barangkali juga bisa mengumpulkan tuh dengan webinar bagaimana saya kira. Insya Allah suatu saat saya malu
sebagai orang Indonesia yang banyak Islamnya. Tapi share-nya kepada pengetahuan, ya Allah, ya Rabbi, sedikit sekali. Ya mudah-mudahan barangkali yang akan datang akan lebih baik. Dan mudah-mudahan COVID-19-nya segera pamit. Sehingga kita bisa bermuwajah, bisa interaksi lebih bagus. Jadi mengenai roh tadi, memang di dalam Al-Quran dikatakan, ya, kalau Rasulullah ditanya apa itu roh, Rasul mengatakan yang nanya sama dengan yang ditanya, nggak bisa. Nah ini barangkali memang harus kita teliti. Mungkin bidang inilah barangkali garapan ya. Cuma insya Allah teman-teman neurolog itu masih seperti ini apa jengah gitu. Karena tadinya kan ada God spot di otak. Ya seolah sekarang spotnya itu kan bukan God, itu hanya keimanan gitu. Itu barangkali mudah-mudahan berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Prof. Sudah cukup, Dr. Irwan Krisnamurti. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Baik. Pertanyaan berikutnya adalah Saudara Eka Liong. Untuk Saudara Eka dari Liong, silakan. Makasih, Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Pak Profesor, Bapak Ustadz. Terima kasih sekali ulasan hari ini yang sangat-sangat luar biasa. Saya kebetulan agak telat join, tapi saya bisa ngambil manfaat yang sangat bisa saya ambil ilmunya. Nah, sebagai salah satu ikhtiar untuk sehat, menjaga kesehatan kalbu ini, kesehatan jantung, saya pribadi mulai rutin berolahraga jogging. Jadi untuk mengawali hari, saya percaya bahwa sholat kita itu juga bisa berfungsi sebagai yoga yang sangat spesial ya. Jadi gerakan-gerakannya itu dengan bacaan itu sangat-sangat, kalau menurut saya luar biasa daripada yoga yang pernah saya ikuti di tempat-tempat latihan. Dan getaran suara dalam membaca surat Al-Quran atau saat kita mengaji itu juga sebagai obat yang sangat mujarab. Seperti yang Profesor tadi jelaskan bagaimana getaran itu nyampe ke kalbu. Iya. Nah, jadi pada kesempatan ini berhubungan dengan jogging itu, saya ingin bertanya, bagaimana agar detak jantung ya heart rate saat berlari itu kita bisa stabil rendah di zona endurance, jadi nggak langsung masuk ke aerobik apalagi anaerobik, karena ini bisa sangat tinggi dan saya dengar kalau detak jantung itu udah berdenyut atau sangat tinggi, detakannya itu tidak terlalu bagus untuk kesehatan kita. Nah, yang kedua, jadi sambil jogging itu biasanya saya pakai headphone nih. Nah, sambil dengar zikir atau sholawat atau lantunan surah Al-Quran atau beberapa kajian singkat. Nah, yang jadi masalah saat semuanya itu udah, tapi saya masih jogging dan saya loncat ke dengar lagu yang lagi hits misalnya. Nah, itu heart rate saya tuh langsung melonjak kayak lari di tanjakan. Jadi dari yang misalnya cuman 130 BPM bisa sampai ke mungkin 150, 160 gitu ya. Kayak dikagetin gitu. Nah, ini gimana ya kalau disikapi dan apakah memang surat-surat dari Al-Quran, salawat itu memang getaran yang saat kita bacakan atau kita dengarkan itu memang sangat menenangkan kalbu kita, dan bagaimana cara mengontrolnya kalau kita sedang berolahraga gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Anda mempunyai kemampuan dan hobi yang bagus.
yaitu olahraga. Salah satu olahraga yang rutin, nanti denyut jantungnya pada waktu istirahat itu akan pelan. Kalau pelan berarti tidak mudah berdebar. Dan ini memang memerlukan waktu, proses. Jadi biasanya 1,5 bulan dengan olahraga rutin yang sama. Jadi Anda mulai, karena ada puls kan, punya itu, kemudian direkam. Hari ini berapa sih? Terus minggu yang kedua dengan beban yang sama dilihat. Kalau memang sudah ada penurunan, nadinya baru bebannya ditambah. Dengan demikian maka secara bertahap kita tidak akan melewati kemampuan jantung. Begitu. Jadi salah satu nadi yang bagus kalau itu berarti minimal 70 waktu istirahat. Kalau atlet-atlet yang hebat, petanis dan lain-lain itu bisa nadinya itu 40 per menit. Ya. Jadi ibaratnya mesin mobil. Kalau mobil itu kenceng putarannya, bensinnya kan cepat habis. Nah, kalau jantung itu pelan 70, 60, maka bensinnya awet. Jadi salah satu menunjukkan hasil dari latihan itu adalah denyut nadi atau denyut jantung yang makin menurun. Nah, apakah sambil jogging dan lain itu akan juga jelas berpengaruh? Karena beda dengan musik. Kita kalau musiknya itu tinggi beatnya, ya kan itu ada getaran, maka dia akan dipacu. Jadi kalau milih musiknya lah jangan musik yang rock, masih musik-musik yang tenang. Dengan demikian maka tidak akan melampaui kemampuan. Satu lagi apa ya tadi ya? Yang mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran itu memang getarannya sangat menenangkan di kalbu, dan itu memang bagus untuk sehari-hari kalau kita lagi latihan berolahraga. Iya, jadi silahkan betul. Jadi karena bagaimanapun juga kalau kita seluruh ayat Al-Quran tidak ada yang membuat jantung lebih cepat. Ya karena memang lagu atau gelombang bacaan Al-Quran itu kan di ayun. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada. Nah, itu dengan demikian saya kira ayat-ayat barangkali ini di pesantren barangkali nanti dicoba. Sama Ustadz dites ya. Bagaimana ayat-ayat itu. Mudah-mudahan di MDF sudah pada jogging lagi belum nih? Ya. Barangkali itu mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih. Berarti memang harus dijaga supaya nadinya itu tetap rendah ya, supaya lebih sehat jantungnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan terakhir ya, sebelum saya tutup dari Saudara Eliana dari Prancis. Silakan, Teh Eliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor. Tadi ini nuhun. Waalaikumsalam. Ya, cuma sedikit aja, Profesor. Pertanyaan saya ini mengenai hubungan antara kolbu sama otak. Maksudnya kadang-kadang kita punya kolbu, dibilang kan, ikutilah kata hatimu. Karena memang kadang-kadang kata hati sama otak itu, apa yang kita pikirkan di dalam otak itu berbeda. Itu apakah memang karena otak, hati sendiri, kita punya otak sendiri seperti Profesor tadi bilang, terus otak juga kita juga punya pikiran sendiri. Mas, sebaiknya memang apakah benar kalau kita itu lebih baik mengikuti kata hati kita daripada apa yang kita pikirkan? Nuhun. Ya, alhamdulillah. Sudah jawab sendiri itu. Ya, karena kita ketahui bahwa di
Kolbu itu ada hormon kasih sayang. Ya, hormon kasih sayang ini oksitosin seperti pada wanita hamil. Terus itu ada oksitosin. Nah, jadi memang yang harus diikuti itu adalah kolbu, dan demikian berarti tadi sudah disampaikan bagaimana caranya kolbu salim. Salah satu memang supaya berarti denyut jantung, denyut kolbu itu jangan cepat. Bagaimana denyut jantung bisa dicepat? Itu kita bisa melakukan penelitian. Kalau jantung kayak tadi, jantung kucing, itu kemudian kita ojok-ojok gitu, apa nama bahasa Indonesia ya? Dirangsang terus-terusan, dia bisa lari cepat, malah berhenti. Jadi demikian memang kalbu itu dilatih dengan ayat-ayat dan menjadi pelan. Jadi barangkali karena ada penelitian, itu memang mereka yang denyut jantungnya 70 ke bawah, ini maaf mempunyai harapan hidup lebih panjang dibandingkan yang tidak. Ya. Nah, dengan demikian betul tadi saya lupa bahwa sholat itu merupakan senam sebenarnya. Asal dilakukan yang benar. Jadi misalnya Allahu Akbar. Jangan cuma Allahu Akbar, cuma segini. Harusnya Allahu Akbar. Jadi kelihatan ototnya itu kuat. Ya, bagaimana rukunya, bagaimana sujudnya, bangun dari sujud. Bangun dari sujud itu kan bisa sama dengan sit up. Push up, sit up. Push up. Dan demikian maka itu akan memperkuat. Jadi sholat itu sebenarnya suatu gerakan olahraga yang luar biasa. Apalagi ditambah sholat tahajud. Berapa coba? 11 rakaat kali 2 berapa tuh? Satu rakaatnya 2, udah 22. Jadi banyak sekali. Ini demikian, maka sebenarnya dalam keadaan pandemi ini rajin-rajinnya sholat tahajud. Itu juga akan memperbaiki. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Profesor. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya tutup untuk sesi tanya jawab. Untuk Bapak Profesor Dede mungkin ingin memberikan kesimpulan terakhir sebelum saya tutup. Mangga, Pak. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya nomor 1, bahwa Al-Quran itu benar. Baru ilmu pengetahuan itu mengikuti. Oleh karena itu masih banyak ayat-ayat di Al-Quran yang barangkali yang harusnya kita cari, temukan. Sehingga kita akan tidak ketinggalan. Ini perlunya. Jadi pada waktu dulu saya masih mahasiswa, itu Al-Quran itu tidak ada terjemahannya. Sehingga ngekor aja. Sekarang ada terjemahannya. Oleh karena itu kita harapkan bahwa tidak hanya membaca, tetapi memahami. 1. Yang kedua, harus kita menjaga kolbu. Karena kolbu adalah tempat keimanan. Usahakan kolbu itu menjadi bersih. Salah satu adalah tidak berdusta. Sebab sekarang kita melihat di dunia, kemarin Trump kan berbohong juga, itu di-impeach. Ya kan, sampai berapa sih? 300 kebohongan. Sedangkan di dalam Al-Quran sendiri sudah disampaikan, misalnya fi qulubihim maradun wajadahumullahu maradun walahum adabun alimun bima
kanu yakdibun. Surat Ar-Rahman. Wabi ayi ala irobikum matu kadiban. Dusta. Sekarang ini aduh ampun, semuanya pada berdusta. Padahal Al-Quran sudah demikian. Malah ada suatu ayat, saya lupa, yang intinya, jangan engkau katakan apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi bohong kan? Allah murka. Nah, mudah-mudahan demikian. Maka pertama menjaga kalbu salim itu jujur. Rasulullah itu menjadi al-amin. Jujur dululah. Dan bagaimana menjaganya? Ya salah satu sholat. Dan bagaimana sholatnya mengikuti yang disunahkan, dicontohkan Rasulullah. Itu saja, barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih kepada Surat Dunia. Semoga berkembang terus dan punya channel Surat Dunia, channel, TV channel. Ya Allah, ya mujib. Allah ya mujib. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sehat buat semuanya. Baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dede. Baik, saya akan tutup webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak saya tercinta, Bapak Profesor Dede Kusmana Masadio. Enggak itu anaknya. Baik Pak, mudah-mudahan ya Pak, pandemi segera bisa terakhir, kita bisa bertemu ya Pak. Sudah tahun lebih kita tidak bisa bertemu, begitupun juga untuk yang lainnya. Semoga bisa saling bertemu dengan sesama keluarga, orang tua, anak, nenek, kakek, sanak saudara. Kalau saya bisa mengambil kesimpulan terakhir, yaitu adalah qalbu salim berarti jantungnya sehat, bersih, selamat, dan jujur. Begitu ya Pak ya. Dan untuk itu kita harus menjaganya karena qalbu adalah tempat keimanan kita. Baik. Baik, terima kasih untuk semua peserta yang sudah bergabung. Terima kasih juga kepada para partner saya hari ini, yaitu pengajian dari Ar-Raudah Muhammadiyah Prancis, Rumaisa Sabila Al-Hijrah Lyon, dan pengajian Prancis. Akhir kata saya mengucapkan mohon maaf lahir batin bila saya ada kesalahan selama Zoom tadi, selama webinar tadi, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih kepada para peserta, terima kasih kepada Bapak Profesor Dede Kusmana, Bapak saya tercinta, salam buat Ibu, salam buat semuanya di rumah ya Pak ya. Baik, terima kasih juga untuk Alfi yang sudah bergabung tadi membantu. Sayang sekali Alfi, hari ini kita ada sedikit masalah teknik. Semoga tidak terlalu mengganggu acara webinar kita kali ini. Baik, terima kasih semuanya. Saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Mimi. Terima kasih. Terima kasih. Kami itu Profesor dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harto, tuh Ujang Nana. Izin pamit teh. Biasanya ada potret bersama. Siap. Sami-sami. Yang dari Liang siapa itu? Wisnu, Prof. Mas dari Liang ya, bagus Mas. Ya. Saya duduk tulus dulu. Oke. Rutin ya. Insya Allah Al-Hijrah Leong rutin bulanan. Nanti. Ya. Oh iya. Profesor Damai. Tadi ada yang ketinggalan. Terima kasih kepada Ustadz yang membantu saya mengenai
Ustadz Aib Saifuddin yang Oh membantu iya, saya. tadi harusnya bergabung ya. Iya, tadi harusnya bergabung. Ada Ya, kok. insya Ada, Allah ya. ada kesempatan lain lagi nanti. Baik, insya Allah, insya Allah. Iya. Saya terima Juga kasih untuk saya Ustadz, diundang di untuk sini. Ustadz Nana juga, untuk Ustadz Aep, pesantren, untuk Mbak Berta, Mbak Ita, untuk Pak Darmadi, Bu Yati, untuk siapa lagi ini, untuk Dokter Firi Tegal juga terima kasih, untuk Teh Neneng, terima kasih semuanya, untuk Hati Sonbrintano juga, terima kasih juga. Untuk Ustadz Aib sudah ada. Terima kasih untuk semuanya. Saya tutup. Infonya pengajiannya gimana ya, Neng? Kenapa? Info pengajiannya ya. Kalau bisa info pengajiannya, Bu. Sama-sama, Prof. Ibu-ibu pengajiannya, kenapa ibu pengajiannya? Enggak, maksudnya supaya bisa ikut gitu loh. Info pengajian, Teh. Oh, ikut ya, grup pengajian banyak, ada macam-macam. Ada grup pengajian Lyon, ada grup pengajian Perancis. Perancis. Oh, yang Perancis itu khusus ibu-ibu. Oh, iya. Untuk sementara ini khusus. Saya di PKU Muhammadiyah, Tegal. Oh, iya. Terima kasih juga ucapan untuk para santri dari Muhammad Danu Fatahillah juga sudah bergabung. Kasihan sudah malam di sana. Tapi tadi sempat bergabung. Terima kasih untuk para santri. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih sudah gabung. Atur nuhun. Saya peserta Nuhun, dari Pak Jakarta. Profesor. Abdi ti Ciamis. Oh, Atur nuhun, Ciamis hadir. Sama-sama. Abdi Oje di Prancis, Kapatan Ciamis. Kami sini di Hong Kong, Pak. Oh, hebat, Hong Kong. Asli Ciamis. Dan juga lagi di Prancis. Iya. Yang di Prancis di Lyon sama ada yang dari Toulouse nggak? Dari Tulus kayaknya belum nyambung nih. Nyambung ya? Belum. Saya dulu di Aeros Formation. Oh, oke. Ya Pak, salam silaturahmi. Ya. Tuh Ahmad Faruk di mana itu? Bertiga. Nah ini gambarnya. Ini saya Ahmad Faruk. Iya saya. Oh iya. Saya. Oh gitu. Yang dulu di Toulouse. Ya? Yang dulu di Toulouse? Ya, saya pernah di Toulouse di Airbus Industry. Oh, di Airbus Industry. Oke. Oh iya. Ya, dari tahun berapa ya? Tapi kan di Garuda bolak-balik jadi. Baik. Terima kasih Teh Diba, terima kasih. Iya, tadi saya baru pertama dikasih sama temen, saya langsung join tadi pas mulai di pertengahan. Ini tadi bahasanya bagus sekali. Saya juga ada NBO di Jakarta itu. Bahasanya mirip sama oleh Profesor Dr. Namanya Faisal Baras. Oh, Faisal Baras. Oh iya, Dr. Faisal Baras, kita kenal ya Pak. Iya. Ya, teman saya itu. Teman ini akrab saya itu, teman main. Iya. Ya, alhamdulillah ini bagus. Hari ini tadi saya dengerin indah sekali. Ada poin yang saya catat itu tadi, tapi saya mau tanyakan tapi karena waktunya sudah pendek ya. Mungkin next-nya bisa mengkaji tentang 3 nafs itu yang ada. Jadi nafs amarah, lawwamah, mutmainah. Iya. Nah, itu kan jadi kendalinya tubuh manusia kita ini tiga instrumen itu tadi. Nafs al-amarah, lawwamah, mutmainah. Itu harus dibuka, dikaji dalam. Baik, insya Allah untuk webinar berikutnya. Iya, benar kan. Oke, kita bicara mengenai nafs nanti. Ya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ditutup ya Pak. Udah. Mangga. Mau sholat asar soalnya. Iya Teh. Sudah waktunya sholat asar. Iya. Ditungguin sama anak-anak jamaah.
Barakallahu fikum. Mohon maaf insiden Jam 10 tersebut. salat asar ya. Baik. Baik. Makasih ya Kang Wisnu fotonya. Ya, Aduh, selamat. sami-sami teh. Terima kasih Kang Wisnu, mohon maaf Ya, jadi sami-sami. melimpahkan tugas. Ya, hari ini memang kita ini agak sedikit gaptek, entah kenapa hari gaptek. Maaf, Santai. gaptek juga. Payah banget. Santai teh. Mohon Ya. maaf. Maaf. Pamit teh ya. Waalaikumsalam. Baik. Nuhun. Waalaikumsalam. Ini ada yang pada baru mau masuk, tapi ya udah telat. Ini kita mau keluar. Teteh, aku izin juga ya. Terima kasih banyak. Ya, mangga. Silakan, mangga. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Sekali lagi. Terima kasih. Bapak ada pamit ya. Udah Iya, pergi kan Bapak, Bapak? ya. Ya. Baik, saya tutup. Suara Bapak. Nuhun Iya. Bapak. Bareng teh. Iya, tutup barang Aleh. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Amin. Fikum.